Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anakku? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian perpangkatan bilangan serta bilangan berpangkat bilangan bulat. Kita lanjutkan pada poin ketiga, yaitu bentuk baku bilangan atau notasi ilmiah. Bentuk baku bilangan atau notasi ilmiah itu digunakan untuk mempermudah penulisan dan cara membaca bilangan yang sangat besar atau kecil dalam bentuk baku. Bisa dilihat di sini. Dalam bidang ilmu pengetahuan alam, seringkali kita menemukan bilangan-bilangan yang bernilai sangat besar maupun yang sangat kecil. Hal ini terkadang membuat kita mengalami kesulitan dalam membaca ataupun menulisnya. Misalnya di dalam sistem tata surya kita ada jarak matahari ke bumi, jarak matahari ke Jupiter, dan lain-lain. Ada misal yang lainnya, yaitu nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Misalnya, jarak antara matahari dan Saturnus dalam sistem tata surya. Itu dibacanya apa? Ya, 4.497.000.000 kilometer. Sangatlah besar, bukan? Bilangan tersebut bisa kita nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. Bagaimana bentuknya? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang poin 2, yaitu massa elektron adalah 0,00000 sampai 9.109 gram. Sangat kecil, bukan, penulisannya? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa jarak antara matahari dan Saturnus dalam sistem tata surya kita ada 4.497.000.000 kilometer. Bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam notasi ilmiah atau bentuk baku menjadi 4,497 kali 10 pangkat 9. Dari mana pangkat 9 didapat? Coba kalian perhatikan angka yang berwarna hijau. Jumlahnya ada 9. Karena pangkatnya atau angkanya ada di sebelah kanan angka 4, maka pangkatnya bernilai positif. Lanjut, yang massa elektron 0,00000 sampai 9.109. Coba kalian perhatikan angka yang berwarna merah pada bilangan yang menyatakan massa elektron tersebut. Jumlahnya ada 28 angka, di sebelah kiri angka 9. Dan karena letaknya di sebelah kiri, maka pangkatnya bernilai negatif. Maka berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mempermudah penulisannya dengan menggunakan model bentuk baku. Sehingga dapat disimpulkan bentuk baku bilangan yang lebih dari 10 dinyatakan dengan A dikali 10 pangkat N dengan A lebih besar dari 1 dan A kurang dari 10, dan N merupakan bilangan asli. Bentuk baku bilangan antara 0 sampai 1 dinyatakan dengan A kali 10 pangkat negatif N dengan A lebih besar dari 1 dan A kurang dari 10 dan N bilangan asli. Nah, untuk contoh soalnya bisa kalian perhatikan. Nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk baku. Yang A 47.500 dinyatakan ke dalam bentuk bilangan baku. Bagaimana? Kita lihat tadi pada syarat kesimpulannya bahwa A harus lebih besar dari 1 sama dengan 1 dan A itu harus kurang dari 10. Maka kita ambil nilainya, yaitu 4,75 dikalikan 10 pangkat berapa? Pangkat sebelah kanan angka 4. Jumlahnya ada berapa? Ya, ada 4.
maka 10 pangkat 4. Sehingga 47.500 dinyatakan dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 4,75 dikali 10 pangkat 4. Yang B, 270.000 dinyatakan dalam bentuk notasi ilmiah, maka menjadi 2,7 dikali 10 pangkat. Lihat, di sebelah kanan angka 2 jumlah angkanya ada berapa? Ya, ada 5. Sehingga 270.000 dinyatakan dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 2,7 dikali 10 pangkat 5. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3 yaitu 0,0000351. Maka dinyatakan dalam bentuk notasi ilmiah, kita perhatikan bilangan pokoknya atau nilai A-nya itu tadi tidak boleh lebih dari 10 dan harus lebih besar dari 1. Maka nilainya untuk A yaitu 3,51 dikalikan 10 pangkat berapa? Perhatikan jumlah angka yang ada di sebelah kiri angka 3. Maka jumlah angkanya ada berapa nolnya? Ada 5, berarti 3,51 dikalikan 10 pangkat negatif 5. Karena dia letaknya ada di sebelah kiri, maka dia berpangkat negatif. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Yang pertama yaitu sifat-sifat operasi bilangan berpangkat rasional. Untuk A, B bilangan real dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan M, N itu bilangan rasional, maka akan berlaku 5 sifat. Yang A yaitu A dipangkatkan M dikali A pangkat N sama dengan A M plus N, atau A pangkat M ditambah N. Untuk perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan. Yang B, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sehingga ketika operasi hitung pembagian, perpangkatannya kita kurangi. Poin C, dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Maka ketika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Poin D yaitu A pangkat M dikalikan B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Yang E yaitu A pangkat M dibagi B pangkat M, maka A pangkat M dibagi B pangkat M atau A per B pangkatkan M. Selanjutnya poin 2 yaitu perkalian bilangan bentuk akar. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B, dengan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya akar N dari A dikali akar N dari B sama dengan akar N dari A kali B. Poin 3, hubungan bilangan berpangkat dengan bilangan bentuk akar untuk A, M, dan N merupakan bilangan real dan N lebih besar sama dengan 0, maka berlaku A pangkat M per N itu sama dengan dalam kurung A pangkat M dipangkatkan 1 per N atau sama dengan akar N dari A pangkat M.
Oke, baiklah. Untuk lebih memahami materi ini, nanti kalian akan diberikan latihan-latihan soal sebagai pendalaman materinya. Nanti akan Ibu berikan soal-soalnya ada di buku paket di halaman 11, latihan 2, soal nomor 1 dan soal nomor 3. Oke, sekian saja dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga kalian tetap semangat dalam proses pembelajaran kali ini. Oke, Allahu Akbar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.